Shalom Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat GUP Harvest Surabaya, dan semua saudara yang mengikuti doa tengah minggu ini. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam penyembahan kita. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, ada kekuatan dan ada kesegaran yang baru. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, amin. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia ini berubah, Tuhan, namun kasih-Mu tetap sama dalam hidup kami. Dan kasih-Mu yang memberi keyakinan bahwa hidup kami akan baik-baik saja, bahwa kami akan bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Engkaulah yang menjadi satu-satunya pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah yang menjadi sandaran hidup kami. Engkaulah yang menjadi sandaran jiwa kami, Tuhan. Dan ketika kami berharap kepada Engkau, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Oh Tuhan, kami menaruh iman dan pengharapan kami kepada Engkau, Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita, saudara. Walaupun dunia ini berubah, situasi di sekitar kita berubah, segala sesuatu yang kita harapkan dan kita andalkan berubah, tetapi kasih Tuhan tetap sama dalam hidup kita. Dan kalau kasih Tuhan tetap sama dalam hidup kita, kesetiaan Tuhan tetap sama dalam hidup kita, maka pengharapan kita juga tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan kita akan melihat hari ini bagaimana kita bisa menemukan ketenangan, keyakinan, rasa aman di tengah berbagai gejolak kehidupan yang mungkin sedang kita hadapi pada hari ini. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, saudara, hidup kita hari ini mungkin penuh dengan gejolak. Dunia di sekitar kita penuh dengan gejolak. Beberapa waktu yang lalu, kita ingat ada hal yang membuat kita kehilangan rasa aman. Ada berbagai kekacauan yang sempat terjadi di negara kita ini. Dan itu mungkin membuat kita khawatir, membuat kita kehilangan rasa aman. Nah, saudara, belum lagi hal-hal yang lain yang terjadi di sekitar kita. Kondisi yang sulit dalam pekerjaan, kondisi yang sulit dalam ekonomi, persaingan bisnis, dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan hidup, berbagai perubahan mungkin yang kita alami, yang dulu kita mungkin hidup mapan, hidup enak. Dan kemudian mungkin ada di antara saudara yang mengalami satu perubahan dalam hidup saudara, sehingga saudara mungkin harus kehilangan kemapanan hidup itu. Dan lain sebagainya, saudara. Ada begitu banyak gejolak yang kita alami dalam hidup ini. Dan itu seringkali membuat kita merasa tidak aman. Ada berbagai ketidakpastian yang kita hadapi. Masa depan kita mungkin, saudara mungkin sedang melihat masa depan di dalam ketidakpastian. Saudara mungkin sedang melihat situasi di sekitar saudara penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Tetapi firman Tuhan hari ini akan mengajak kepada kita, saudara, untuk bisa tetap tenang, tetap aman di berbagai gejolak yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, Mazmur pasal 62 ini ditulis oleh Daud. Dan saya rasa Daud adalah salah satu orang yang paling mengerti tentang apa artinya mengalami gejolak dalam kehidupan. Tentang apa artinya mengalami goncangan dalam kehidupan. Kalau kita baca kisah kehidupan Daud, dia sudah mengalami berbagai gejolak sejak sangat muda, saudara. Ketika dia masih remaja, dia seringkali menghadapi tantangan dari singa dan beruang. Dan tentu itu bukanlah hal yang mudah, itu sesuatu yang menakutkan tentu saja. Dia juga harus berhadapan dengan Goliat. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia juga mengalami seringkali tentu rasa tidak aman. Bahkan ketika dia menjadi raja, dia juga masih harus berperang menghadapi bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan bahkan di masa tua Daud pun, dia menghadapi gejolak besar dalam hidupnya, yaitu ketika anaknya Absalom
memberontak terhadap dia. Jadi saudara, perjalanan hidup Daud itu sebenarnya perjalanan hidup yang penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, dan bahkan penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi kita lihat di sini sebuah kesaksian dari Daud di dalam inspirasi Roh Kudus yang dituliskan kepada kita menjadi firman Tuhan di sini. Kita lihat bahwa di dalam gejolak kehidupan yang dialami oleh Daud dan juga mungkin yang kita alami hari ini, kita seharusnya bisa tetap merasa tenang dan merasa aman. Dan ternyata ketenangan atau rasa aman itu tidak berasal dari kondisi yang ada di sekitar kita. Kehidupan Daud yang penuh dengan gejolak itu, di tengah keadaan yang seperti itu, dia tetap merasa tenang, dia tetap merasa aman, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita merasa aman, merasa tenang? Sumber dari rasa aman dan sumber dari ketenangan kita hanya kita temukan di dalam Tuhan saja. Ketenangan dan keamanan kita tidak kita temukan di dalam situasi di sekitar kita. Nah, saudara, ketika situasi di sekitar kita bahkan baik-baik saja, kalau kita tidak memperoleh ketenangan dari Tuhan, kita tidak akan bisa tenang. Kita tidak akan pernah merasa aman. Oleh karena itu, sekali lagi, sumber ketenangan kita bukan berasal dari situasi yang terjadi di sekitar kita. Memang situasi itu mempengaruhi kita. Mungkin akan sempat membuat kita khawatir, membuat kita sempat merasa gentar. Tetapi ketika kita tahu bahwa sumber ketenangan kita ada di dalam Tuhan, maka kita tidak akan berkepanjangan di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu. Nah, saudara, kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita akan melihat bagaimana kita bisa tenang di tengah gejolak kehidupan. Yang pertama kita bisa tenang di tengah gejolak kehidupan adalah apabila kita dekat dengan Tuhan. Tadi ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, saudara, itulah sumber rasa tenang kita yang sesungguhnya, yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan. Apa artinya, saudara, dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan itu artinya kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi menyampaikan doa kita, menyembah Tuhan, dan juga berkomunikasi dengan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Itu adalah wujud kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan juga artinya hati kita selalu terpaut kepada Tuhan. Hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Itu artinya dekat dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, tapi kita tidak lupa Tuhan. Hati kita tidak terhilang di tengah hiruk pikuk dan kesibukan dunia, tapi hati kita selalu terikat, melekat kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Apa artinya dekat dengan Tuhan, saudara? Dekat dengan Tuhan artinya pikiran kita juga selalu terarah kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan juga bisa berarti kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Kita selalu memikirkan dan mengingat, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan panik lebih dahulu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Itu artinya kita berusaha supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan juga bisa berarti kita selalu mengingat dan memikirkan serta meyakini janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan, saudara punya jam-jam doa pribadi setiap hari, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memikirkan kebaikan dan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan merasa tenang di tengah gejolak kehidupan dunia ini. Daud sudah memberi kesaksian itu kepada kita. Hidupnya penuh dengan gejolak, hidupnya bahkan penuh dengan ancaman, tetapi dia merasa tenang ketika dia dekat dengan Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa tetap merasa tenang di tengah gejolak kehidupan adalah ketika kita berlindung pada Tuhan. Ayat 3 mengatakan begini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, saudara, gunung batu itu menggambarkan satu tempat perlindungan yang kokoh, tempat perlindungan yang teguh. Gunung batu itu menggambarkan satu keadaan yang tidak tergoncangkan. Gunung batu itu menggambarkan satu kepastian. Jadi rasa aman kita di dalam Tuhan, perlindungan Tuhan itu merupakan satu kepastian, saudara. Dan ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, maka kita akan menemukan ketenangan di tengah gejolak, di tengah badai dunia ini. Saudara, di dunia ini tidak ada kepastian. Kekayaan, harta, investasi kita tidak pasti.
Tentu kita berharap sesuatu yang baik, tetapi tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Jabatan bisa berakhir. Saudara mungkin berlindung pada seseorang yang punya jabatan tinggi, dan itu mungkin saudara mengandalkan orang itu. Tetapi ketika orang itu pensiun atau jabatannya sudah tidak ada lagi, maka dia tidak bisa diandalkan lagi. Tidak ada kepastian di dalam jabatan. Tetapi di dalam Tuhan, Daud mengatakan Tuhan itu gunung batu. Artinya di dalam Tuhan ada kepastian. Perlindungan yang kokoh, bukan perlindungan yang sebentar ada dan sebentar hilang. Tidak. Bukan perlindungan yang tidak pasti, yang meragukan. Tidak, saudara. Tapi di dalam Tuhan ada perlindungan yang pasti. Daud juga mengatakan Tuhan itu adalah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kota benteng itu menggambarkan sebuah rasa aman. Ya, pada zaman dulu, di masa Daud hidup, kota harus dibentengi dengan benteng dengan dinding yang besar dan tebal. Makin besar, makin tebal dindingnya, maka makin orang merasa aman di situ. Sehingga orang bisa tidur dengan nyenyak, orang bisa beraktivitas sehari-hari di dalam kota yang dilindungi benteng itu. Nah, saudara, itu menggambarkan rasa aman kita. Kalau kita bersedia menempatkan diri kita di dalam perlindungan Tuhan, kita bisa tidur dengan tenang, kita bisa bekerja beraktivitas dengan tenang, dengan yakin dan percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun ada tantangannya, walaupun ada hal yang tidak mudah yang kita hadapi. Tetapi waktu kita berlindung pada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan menemukan rasa aman di dalam jiwa kita. Nah, saudara, di mana rasa aman yang saudara cari selama ini? Apakah saudara sedang mencari rasa aman di dalam hal-hal yang salah, di dalam hal-hal yang tidak pasti? Firman Tuhan mengajar kepada kita, carilah dan temukan rasa aman itu di dalam satu hal yang pasti, yaitu di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, hari ini, kalau saudara menghadapi gejolak dalam kehidupan, menghadapi banyak hal yang tidak mudah dalam hidup saudara, jangan gentar, jangan takut. Firman Tuhan mengajarkan dua hal kepada kita, supaya kita tetap tenang di tengah gejolak hidup itu. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Terus ingat kepada Tuhan, hati kita selalu terpaut kepada Tuhan. Kita terus bersekutu dengan Tuhan dalam doa penyembahan dan pembacaan firman Tuhan. Dekat kepada Tuhan, maka hati kita akan merasa tenang. Dan yang kedua, berlindunglah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan sesuatu yang lain, walaupun tentu kita bersyukur ya. Kalau kita punya sesuatu, punya modal yang kita bisa harapkan untuk menjalani kehidupan, tentu kita bersyukur. Tapi itu bukan andalan kita yang utama. Supaya kita tetap tenang di tengah gejolak hidup, kita harus bersandar dan berlindung pada satu yang bisa memberi kita kepastian keamanan, yaitu di dalam Tuhan saja. Tuhanlah gunung batu, Tuhanlah kota bentengku. Nah, saudara, mari kita kembali nyatakan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa walaupun dunia ini bergoncang, dunia ini berubah, tetapi kasih Tuhan itu tetap sama. Dan nanti kita akan berdoa, saya akan berdoa untuk saudara, dan saudara juga akan diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Membawa semua pergumulan hidup saudara kepada Tuhan. Dan yakinlah, percayalah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Sekali lagi kita nyatakan dengan keyakinan kita, bahwa Tuhan itulah satu-satunya pengharapan kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
satu-satunya pengharapanku, satunya pengharapanku. Tuhan, saat ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membawa semua pergumulan di dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan semua beban yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong dan memberi kekuatan kepada kami. Di tengah situasi kehidupan yang tidak mudah, tolonglah supaya kami tetap beriman, dekat kepada Tuhan, menaruh harapan kami dan perlindungan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berlindung pada Tuhan dan kami tinggal dekat dengan Tuhan, maka ada kepastian dalam hidup kami. Ada pertolongan Tuhan, ada rasa aman, ada ketenangan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah doa ini. Ada di antara mereka yang sedang kalut pikiran mereka karena banyak hal, mungkin karena perubahan-perubahan dalam pekerjaan, mungkin karena masalah keluarga atau apapun. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberi kepada mereka ketenangan. Kiranya Tuhan memberikan ke dalam hati mereka damai, sejahtera, dan ketenangan. Keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Di tengah kekalutan, di tengah jalan buntu yang mungkin mereka hadapi saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan ketenangan dan kami percaya masalah apapun yang dihadapi oleh umat Tuhan, Tuhan pasti akan menolong pada waktunya dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan, tolong semua harapan dan cita-cita dari seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan-harapan mereka di dalam kehidupan. Dan Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan yang menolong supaya harapan-harapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu bisa terwujud oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan. Apa yang dicita-citakan oleh umat Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Walaupun tampaknya mustahil, tampaknya tidak mungkin, tampaknya tidak ada jalan untuk sampai ke sana, tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami punya masa depan yang baik, kami punya masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mohon kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu menjamah, menyembuhkan setiap orang yang sakit hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesembuhan kepada kami semua. Dan dengan tubuh yang sehat, kami bisa melayani Tuhan. Kami bisa memuliakan Tuhan, hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa kami, dan Engkau Tuhan yang menjawab doa kami dengan jawaban yang terbaik sesuai dengan hikmat Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya memberi kesempatan untuk saudara semua berdoa secara pribadi. Untuk semua kebutuhan hidup saudara. Untuk semua apa yang menjadi harapan dalam hidup saudara. Silakan saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar apa yang kami doakan hari ini. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kasih Tuhan tetap sama. Dan Tuhan pasti akan memberi yang terbaik sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sekarang mohon berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin.